Banyak orang berkata makanya miliki iman dan beriman dong dan lain sebagainya. Persoalannya banyak orang tidak ngerti apa itu hakikat iman atau pengertian iman itu sendiri. Dan saya mau cerita buat saudara, Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang pertama itu adalah hakikat iman. Itu adalah pengertian tentang iman itu sendiri. Iman adalah sebuah bukti atau sebuah jaminan atau sertifikat dari segala sesuatu yang kita doakan, dari segala sesuatu yang kita harapkan yang belum kelihatan. Itu hakikat iman. Tapi persoalannya untuk menjadikan apa yang kita iman yang ada di dalam roh kita, iman yang kita percaya, itu butuh yang namanya sebuah tindakan iman. Nah, saya mau cerita di Perjanjian Lama ada satu tokoh yang begitu beriman dan luar biasa taat dengan Tuhan, namanya Musa. Bilangan 17 ayat 11 berkata, Musa itu serta-merta taat apa adanya. Artinya Musa mendengar instruksi Tuhan dan dia serta-merta taat tanpa mempertanyakan apa itu perintah Tuhan. Kedua, ada satu lagi tokoh namanya Rasul Paulus. Paulus menulis di 2 Korintus pasal yang keempat ayat yang 13 yang berkata, karena aku memiliki roh iman yang sama, oleh sebab itu aku percaya, oleh sebab karena aku percaya, oleh sebab karena aku punya iman, seperti yang disebutkan di Ibrani pasal yang ke-11, oleh karena aku punya iman dan aku punya roh iman yang sama, aku memanifestasikan roh iman itu. Atau Paulus berkata, aku mengeluarkan yang namanya sebuah tindakan iman. Itu sebabnya aku berkata-kata. Persoalannya tidak semua perkataan yang keluar dari mulut kita itu bersumber dari iman yang Tuhan berikan atau roh iman yang ada pada kita. Persoalannya banyak orang hanya cuma berkata-kata, seringkali hanya cuma ikut-ikutan, tetapi tidak ada dasar landasan iman atau hakikat iman seperti yang disebutkan di Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang pertama. Nah, kalau saudara cuma hanya ikut-ikutan dan tidak ada landasan iman yang saudara manifestasikan karena ada landasan dan hakikat iman itu sendiri yang ada di dalam roh saudara, maka perkataan saudara akan menjadi sesuatu yang kosong, yang tidak akan membawa dampaknya, baik itu di sorga maupun di atas muka bumi. Nah, bagaimana caranya supaya kita ini punya kuat, punya hakikat atau landasan iman itu sendiri? Dalam Lukas pasal yang ke-8 ada sebuah perumpamaan. Yesus memberikan sebuah perumpamaan tentang seorang penabur benih, bahwa di Lukas pasal yang 8 ayat yang ke-4 sampai yang ke-8 menyebutkan bahwa ada seorang penabur benih, bahwa penabur itu menaburkan benih, dan persoalannya benih itu ada yang jatuh di pinggir jalan, ada yang jatuh di tempat yang bersemak belukar, ada yang jatuh di tempat yang berbatu-batu, dan ada lagi yang jatuh di tanah yang subur. Nah, benih yang jatuh di tanah yang subur inilah yang dimana Roh Kudus bisa mengerami itu hakikat menjadi sebuah hakikat iman atau roh iman di dalam kita. Persoalannya roh iman itu belum cukup, harus dimanifestasikan. Ada yang namanya tindakan iman. Waktu kita mengeluarkan tindakan iman akibat karena kita sudah percaya dan punya roh iman di dalam kita, maka surga melihat ada orang di muka bumi yang bertindak, yang tanpa mempertanyakan, yang ada roh iman, berkata-kata, deklarasi, menubuatkan, atau tinggal hanya Tuhan aku percaya, maka surga sepakat, maka imanmu akan menjadi realita. Itulah tindakan iman. Itulah tindakan iman. Hari ini saya berdoa 2023 masih bulan di Februari, Tuhan berkata miliki iman, tapi mari kita perbaharui iman kita, mari kita perbaharui pengertian kita tentang iman, dan biar kita punya dasar landasan iman yang sejati, supaya kita bisa memanifestasikan iman yang sudah Tuhan taruh di dalam roh kita, dan kita memperkatakan lewat tindakan-tindakan iman, lewat sesuatu yang kita percaya yang begitu sederhana. Bukankah iman itu sederhana? Persoalannya yang sederhana itu belum tentu gampang. Tapi Tuhan berkata, bisa nak. Kita tinggal percaya roh iman di dalam Kristus Yesus. Tuhan Yesus memberkati.